Bab 1749. Chen Ye memikirkan semuanya dengan jelas dan tahu bahwa dia tidak bisa membuang waktu lagi. Dia tahu bahwa itu adalah kekuatan Istana 100 Dewa yang mengambil Yang Mulia Qingjian. Semakin dia menunda selama 1 menit, semakin dalam bahaya Qingjian Immortal Venerable. Dia mengikuti arah Istana Baik Xianwang untuk mengambil Yang Mulia Abadi Qingjian dengan liar. Saat ini, pembangkit tenaga listrik dalam 1000 mil dari Istana Kaisar Wanjian tidak akan melebihi alam penciptaan. Jika dia melakukan yang terbaik, dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Langit juga berangsur-angsur menjadi gelap, dan malam akan datang. Malam melahap segalanya, dan langkah Chen Ye berangsur-angsur berhenti. Dia bisa melihat bahwa tempat di mana Hundred Immortals Palace berkemah terang benderang. Siapa? Kekuatan kedua penjaga di pintu tidak kuat, lagi pula, tidak ada yang mengira seseorang akan datang ke pintu. Istana Kaisar Wanjian tidak dapat melindungi dirinya sendiri, dan hanya dapat menyusut di istana. Bagaimana mungkin mengambil risiko serangan mendadak? Penjaga di gerbang hanya di ranah Dao. Chen Ye melirik dengan dingin, mengambil pedang iblis darah, dan menebasnya dengan satu pedang. Kelos 1K. Kepala itu jatuh ke tanah, dan orang-orang di dalamnya terkejut dalam sekejap. Siapa yang membuat masalah? Napas aura bergegas, Chen Ye mendongak dan menemukan beberapa pria kuat di alam ciptaan. Karena formasi Istana Kaisar Wanjian, mereka semua ditindas di alam ciptaan. Serahkan Qingjian Immortal Venerable. Chen Ye memandang dua orang kuat di alam ciptaan, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Sialan orang-orang ini. Dua pembangkit tenaga listrik di ranah keberuntungan melirik Chen Ye dengan aneh, dan kemudian tertawa. Kamu adalah semut di alam primordial, kamu berani datang untuk menyelamatkan orang. Siapa yang memberimu keberanian? Saya pikir anak ini telah kehilangan akal sehatnya dan gila. Dia berani datang ke situs Istana Baik Xianwang kami untuk menjadi seorang pejabat. Tidak ada perubahan di wajah Chen Ye, tetapi pada saat ini, alam keberuntungan lainnya bergegas keluar, memegang Yang Mulia Abadi Qingjian di tangannya. Ketika Qingjian Xianzun melihat Chen Ye, ekspresinya sedikit berubah. Dia awalnya berpikir untuk meninggalkan senjata ajaib cermin, berharap orang-orang di Istana Kaisar Wanjian dapat melihat bahwa mereka dapat menyelamatkannya. Dia bahkan memikirkan apakah Chen Ye akan menemukannya. Siapa yang tahu bahwa Chen Ye benar-benar datang? Hanya kamu, seekor semut, ingin menyelamatkan orang. Apakah kamu yakin kamu memiliki kualifikasi ini? Pembangkit tenaga dari Istana 100 Dewa memberikan senyum dingin. Hari-hari ini, dia menikmati sensasi menyiksa Istana Kaisar Wanjian. Di matanya, mantan tuan telah menjadi anjing yang hilang. Meskipun sekarang, karena formasi Istana Kaisar Wanjian, semuanya ditekan. Tetapi situasi saat ini ditakdirkan untuk tidak dapat diubah. Jika kekuatannya ditekan lagi, itu juga di alam ciptaan. Bisakah alam primordial mengancamnya? Wah, pakaian di tubuhmu bukan dari Istana Kaisar Wanjian. Mungkinkah kamu adalah anak tidak sah dari orang tua ini? Atau apakah kamu ingin menjadi penyelamat Istana Kaisar Wanjian? Haha, aku tidak tahu apa yang hidup atau mati, aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa otoritas Istana Baik Xianwang. Setelah kata-kata itu jatuh, orang kuat di alam ciptaan menusuk lengan Yang Mulia Abadi Qingjian dengan pedang, darah memercik, dan tawa arogannya datang. Wajah Qingjian Xianzun penuh dengan rasa sakit, tetapi dia tidak menangis, seluruh wajahnya pucat dan tidak berwarna, dan ada banyak bekas luka di punggungnya. Dia telah disiksa selama 2 hari terakhir. Orang-orang ini selalu ingin dia menjadi pengkhianat. Ketika saatnya tiba, formasi harus dihancurkan, tetapi Qingjian Xianzun tidak pernah setuju. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan sesuatu seperti mengkhianati sekte? Chen Ye sangat marah, pedang iblis darah di tangannya membuat suara berdengung, dan niat membunuh mengalir keluar dari tubuhnya. Pengadilan kematian. Ada kemarahan di hatinya, dan dia tidak bisa mengurus banyak lagi. Seluruh orang terbang dan menebas langsung dengan pedang. Pedang Qi melilit pedang Goreviannya, dan cahaya pedang yang menyilaukan jatuh dalam sekejap. Ledakan. Cahaya pedang pamungkas bergegas menuju seorang pria kuat di alam ciptaan. Di sisi Istana 100 Dewa, pembangkit tenaga listrik di alam penciptaan mencibir, dan sampah di alam primordial berani lancang di depan mereka. Bertindak sembarangan. Saya melihat pedang di tangan pembangkit tenaga listrik di alam ciptaan, mengangkat tangannya, dan menebasnya dengan panik.
Saat cahaya pedang dan cahaya pedang bersentuhan, suara tumpul pecah. Tidak ada keraguan di wajah Chen Ye, dan dia bergegas pergi seperti sosok hantu di malam yang gelap. Chengdu, kamu pergi dan selesaikan dia. Pria kuat dengan kinjian Immortal Venerable di tangannya berbicara langsung. Itu hanya sepotong sampah di alam primordial, dan rasanya seperti sedikit kerugian bagi dunia keberuntungan untuk menyelesaikannya. Chengdu mengangguk tak berdaya, membawa pedang, dan tiba-tiba bergegas. Suara-suara di sekitarnya telah memperingatkan para murid dari Istana 100 Dewa, masing-masing dengan senjata mereka, berdiri di belakang pembangkit tenaga listrik dunia yang meramal. Ketika Chengdu mendekati Chen Ye, dia mengangkat pedang di tangannya dan menjatuhkannya. Dengan pisau ini, dia bersumpah untuk menyingkirkan Chen Ye. Merupakan suatu kehormatan untuk bisa mati di tangannya untuk sampah alam primordial. Pada saat ini, niat pedang abadi pada tubuh Chen Ye pecah sepenuhnya, dan ketika dia mengangkat tangannya, itu adalah pedang. Tusuk itu. Api terhuyung-huyung, dan gaya gravitasi menekan tubuh Chen Ye, menyebabkan darah di tubuhnya melonjak. Dia menemukan bahwa meskipun kekuatan pihak lain ditekan, latar belakangnya sangat kuat. Bukan hanya lapisan keberuntungan. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik top. Yang Mulia Qingjian di samping memiliki tatapan khawatir di matanya. Bisakah Chen Ye berurusan dengan pembangkit tenaga listrik di alam ciptaan? Dia tidak mengetahuinya di dalam hatinya, dia hanya berharap Chen Ye bisa melarikan diri dan berhenti mengkhawatirkan hidup dan matinya. Chen Ye menahan kekuatan besar, dan kemudian menjauhkan diri dari Chengdu, bergumam di mulutnya, tahun-tahun itu seperti pesawat ulang-alik. Kekuatan hukum waktu memenuhi udara di sekitarnya, dia mengulurkan tangannya, dan kekuatan hukum waktu tiba-tiba mengembun di ujung jari Chen Ye. Napas menakutkan mengembun di satu jari, dan wajah Chengdu sedikit berubah. Dia benar-benar merasakan sedikit ancaman. Bagaimana bisa? Semut di alam primordial, bagaimana bisa mengancam alam penciptaan? Chengdu tidak dapat memahaminya dalam pikirannya, tetapi dia tidak ragu-ragu, dan seluruh orang meraung, Knife Fury Ji Huang. Pisau itu tidak memotong kepala Chen Ye, yang membuat wajahnya sedikit gelisah. Anda tahu, para murid di bawah ini semua menonton. Kali ini, menggunakan latihan, dia akan benar-benar menghancurkan Chen Ye, dan dia akan malu. Niat pedang dimuntahkan dari tubuh Chengdu, dan istana di belakang istana Baik Xianwang sedikit goyah. Sepertinya pedang Chengdu yang marah 9 limbah telah dibudidayakan sampai akhir, dan sampah di alam primordial ini pasti akan mati. Jangan khawatir, Tuan Yuan Kai, anak ini pasti akan mati. Pembangkit tenaga listrik dunia keberuntungan lainnya bergema di samping. Kekuatan Yuan Kai sendiri adalah 9 surga dari alam keberuntungan, tetapi karena pembentukan istana Kaisar Wanjian, ia ditekan ke tahap awal alam keberuntungan. Pembentukan istana Kaisar Wanjian untuk menekan kekuatan mereka sangat bermanfaat bagi Chen Ye. Jika tidak, pembangkit tenaga listrik dari Heaven of Creation Realm lapisan ke-8 dapat menghancurkannya dengan satu jari. Chen Ye menunjuk cahaya kuning, dan terbang menuju cahaya pisau Chengdu. Bab 1750. Setelah melakukan semua ini, Chen Ye tidak berakhir, tetapi mengeluarkan pedang iblis darah. Inten pedang abadi diringkas pada pedang Gorevian. Pedang ini tidak memiliki nama, tetapi bersumpah untuk membunuh Chengdu. Pada saat ini, Chen Ye seperti pendekar pedang, dengan hanya pedang di tangannya. Dengan kata lain, bayangkan diri Anda sebagai pendekar pedang yang ingin membunuh segalanya. Chen Ye memejamkan matanya erat-erat, dalam pandangan Yuan Kai, dia sudah menunggu untuk mati. Pada saat ini, dia mengangkat pedang di tangannya, dan pada saat ini, pedang di tangan para murid Istana 100 Dewa tiba-tiba berdengung, tidak dapat mengendalikannya sama sekali, dan terbang ke arah Chen Ye tanpa sadar. Bagaimana situasinya? Para murid dari Istana 100 Dewa panik, bagaimana pedang mereka bisa terbang ke Chen Ye? Pedang terbang ini tidak menyerang Chen Ye, tetapi berlari di belakangnya dan membidik Chengdu. Chen Ye seperti seorang kaisar dalam pedang. Pedang apapun harus diserahkan di hadapannya. Berdengung. Suara dari satu pedang tidak keras, tetapi suara 2, 10, dan 1000 pedang begitu kuat sehingga menakutkan. Wajah Chengdu sangat berubah, dan dia merasakan ancaman kematian. Nafas kematian menyebar di sekelilingnya. Pedang ini akan membunuhnya. Chen Ye tiba-tiba membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan cahaya pedang.
Yang saya inginkan hanyalah kehancuran. Sebuah pedang ada di udara, seolah-olah seluruh dunia telah kehilangan warnanya, dan hanya pedang Chen Ye yang tersisa di seluruh dunia. Pedang ini abadi. Tusuk itu. Dengan lambaian pedangnya, kekosongan di sekitarnya tanpa sadar mengeluarkan jeritan gemetar. Tidak. Tidak, aku tidak ingin mati, jika bukan karena kekuatanku yang menekan. Chengdu panik di dalam hatinya, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Dia adalah alam penciptaan surga ketujuh. Bahkan jika dia ditekan, bagaimana dia bisa mati di depan alam primordial-primordial? Tidak, cepat dan selamatkan Chengdu. Yuan Kai tidak menyangka bahwa perubahan seperti itu akan tiba-tiba terjadi, dan semuanya meraung, tetapi jelas sudah terlambat. Pedang ini telah datang ke sisi Chengdu. Pedang Qi yang tajam menembus pipi Chengdu, cahaya pedang belum tiba, tetapi pedang Qi telah mengubahnya tanpa bisa dikenali, seperti orang berdarah. Tusuk itu. Ledakan. Sebuah kepala manusia dengan halus mendarat di bawah kaki Yuan Kai, dan sesosok mayat tanpa kepala mendarat di tanah. Tidak hanya itu, tetapi Chengdu memiliki pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya dimasukkan ke dalam tubuhnya, dan pedang padat itu dimasukkan ke dalam tubuhnya, terlihat sangat menakutkan. Murid-murid Istana 100 Dewa terkejut, dan tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Dari mana asal Nima? Kemampuan primordial realem untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Fortune realem seperti mimpi, dan itu juga mimpi yang sangat tidak nyata. Bahkan jika Chengdu ditekan oleh formasi ke tingkat pertama dari alam ciptaan, itu tidak akan dilebih-lebihkan. Seorang murid dari Istana 100 Dewa menamparkan pipinya dengan tamparan kesakitan. Bukan mimpi. Adapun Chengdu, yang sudah mati, dia tidak bisa mati lagi. Para murid Istana 100 Dewa tercengang. Apa yang terjadi pada Nima, mereka dibutakan. Satu generasi Immortal Venerable of Fortune Realm meninggal di tangan Primordial Realm. Para prajurit di alam primordial bertanya pada diri mereka sendiri, mereka tidak dapat mencapai kekuatan Chen Ye. Belum lagi memotret pembangkit tenaga listrik di alam ciptaan, pandangan sekilas pun akan membuat mereka gemetar. Chen Ye menarik napas dalam-dalam, wajahnya sedikit pucat. Di hadapan pembangkit tenaga listrik di ranah penciptaan, selain ledakan ribuan tentara, satu-satunya kartu yang tersisa adalah pedang abadi. Ini adalah modal bahwa ia dapat bersaing dengan pembangkit tenaga listrik di ranah penciptaan. Jangan katakan bahwa murid-murid ini tidak memikirkannya, bahkan Yuan Kai dan yang lainnya tidak bereaksi. Pembangkit tenaga listrik di alam ciptaan akan mati jika Anda mengatakan itu mati. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya jika saya memukulinya sampai mati. Sampah di alam primordial dapat membunuh pembangkit tenaga listrik di alam penciptaan. Tetapi faktanya ada di depan mereka, dan mereka tidak bisa menahannya. Semua murid mematuhi perintah, bergegas dan bunuh anak ini. Yuan Kai hanya merasa wajahnya panas, dan dia hanya mengatakan bahwa Chen Ye akan terbunuh dalam hitungan detik. Siapa yang tahu bahwa Chengdu, sampah ini, bahkan tidak bisa menghentikan pedangnya. Murid-murid istana baik Xianwang tidak melakukan apa-apa ketika mereka mendengar kata-kata Yuan Kai. Dewa pembunuh ini, biarkan mereka membunuh, jujur saja, mereka benar-benar tidak memiliki keberanian, tetapi mereka harus mendengarkan kata-kata Yuan Kai, atau mereka tidak dibunuh oleh Chen Ye, Yuan Kai akan menamparkan mereka sampai mati secara langsung. Satu demi satu murid menangis dan meringis, dan tidak ada cara lain selain bergegas untuk membunuh mereka. Chen Ye mengerutkan kening, bukan karena dia takut pada para pejuang ini. Jika dia menghabiskan seluruh energinya untuk murid-murid ini, bagaimana dia akan menghadapi orang-orang kuat di alam ciptaan? Yuan Kai menatapnya di sebelahnya. Murid-murid ini sudah bergegas, dan Chen Ye tidak punya pilihan selain bergegas dengan gigi terkatup. Qingjian Immortal Venerable, dia harus diselamatkan. Seni pedang es. Chen Ye meraung kemana-mana, dan pedang Gorevian meledak menjadi cahaya yang cemerlang. Hukum esnya tumpah, dan pedang itu tiba-tiba jatuh, saat itu jatuh. Murid-murid dari istana baik Xianwang di sekitarnya belum bergegas, dan yang terdekat telah dibekukan menjadi patung es. Saat patung-patung es ini membeku, mereka langsung hancur, dan orang mati tidak lagi bisa mati. Pembangkit tenaga ini telah ditekan ke alam primordial, atau alam harmoni. Bagaimana itu bisa menahan kekuatan sesat Chen Ye? Seluruh orang Chen Ye seperti serigala memasuki kawanan, membunuhnya dalam gelap. Ledakan dan jeritan yang mengerikan,
satu demi satu, seperti musik terindah di dunia. Para murid Istana 100 Dewa memiliki kekuatan yang berbeda, beberapa di alam primordial, dan beberapa di alam Dao, tetapi di depan Chen Ye, mereka semua terlihat sama. Ini seperti membunuh ayam dan babi. Chen Ye menjadi semakin berani dalam pertempuran, dan jubahnya diwarnai merah darah, tetapi semuanya adalah darah musuh. Darahnya membubung ke langit, dan dia seperti dewa iblis yang tak tertandingi, membunuhnya membuat dunia terbalik. Para murid dari Istana 100 Dewa menderita dan mundur selangkah demi selangkah. Anak alam primordial ini terlalu kejam, terlalu menakutkan. Terlepas dari apakah itu di alam primordial atau di alam Dao, itu dapat langsung dibunuh dengan satu pedang. Yuan Kai di samping, wajahnya menjadi lebih gelap dan lebih gelap, dan jika Chen Ye terus membunuh seperti ini, para murid ini harus mati. Beberapa murid ini akan menjadi andalan sekte di masa depan. Bahkan jika mereka adalah kekuatan utama, mereka tidak tahan dengan pembantaian semacam ini. Ini adalah pembantaian sepihak yang lengkap. Semua murid mundur. Tidak mungkin, dia hanya bisa melakukan ini. Dia awalnya berpikir bahwa Chen Ye harus membayar harga yang mahal untuk membiarkan Cheng Du mati. Murid-murid ini sudah cukup untuk membunuhnya. Siapa tahu, anak ini tidak hanya tidak ditekan dalam formasi. Lebih mampu melintasi perbatasan untuk membunuh musuh. Begitu kata-kata Yuan Kai keluar, para murid Istana Baik Xianwang sepertinya mendengar amnesti. Semua mundur. Agar Chen Ye membunuh seperti ini, mereka harus memiliki bayangan psikologis. Murid-murid ini datang dengan cepat, berlari lebih cepat, dan dalam sekejap mata, mereka semua berlari di belakang Yuan Kai. Mata Immortal Venerable King Jian menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Dia berpikir bahwa jika dia tertangkap, dia pasti akan mati. Siapa yang tahu bahwa di desa lain, Chen Ye telah tumbuh sampai titik ini. Ini hanya beberapa hari. Dia menemukan bahwa budidaya Chen Ye tidak banyak berubah. Perubahan nyata datang dari satu kekuatan. Kekuatan ini tampaknya abadi.